Halo, waspada kepada siapapun yang mengancam NKRI, waspada kepada siapapun, bangsa apapun yang mengancam kedaulatan negara. Itu bukan provokasi, itu kewaspadaan kewaspadaan dini hati. Paham ya? Yang aneh, kita nggak pernah ngajak asah golok, nggak pernah kita. Kita nggak pernah bilang istana iblis, nggak pernah. Kita nggak pernah bilang korinya Dajjal, nggak pernah. Lah iya nggak pernah. Paham ya? Yang aneh, kita nggak pernah ngajak asah golok, nggak pernah kita. Kita nggak pernah bilang istana iblis, nggak pernah. Kita nggak pernah bilang korinya Dajjal, nggak pernah. Lah iya nggak pernah. Kita nggak pernah menteri agama goblok, nggak pernah. Kita nggak pernah ngajak umat, ayo asah golok, bawa batik, nggak pernah. Tapi kenapa kadang ada yang menframing kayak kita yang ngajak perang? Wilayah ini wajib dijaga, jangan sampai dikuasai bangsa lain. Tapi bangsa lain nunut boleh, bangsa lain berteduh boleh, bangsa lain bertamu boleh, bangsa lain nyuri kampleng. Cucu kita ngaji Quran di Indonesia, ngaji TPQ di Indonesia, ngaji madrasah diniyah di Indonesia. Halo, ngerti nahwu sorob juga dari Indonesia, ya bangga. Mondok sampai Alfiah sampai Mu'in Wahab di Plosolir Boyo Sarang juga di Indonesia. Tamat Mondok Boyong berjuang ngajar ngurusi NU, dirikan pondok juga di Indonesia. Sungguh Indonesia madrasah kita, sungguh Indonesia pesantren kita, sungguh Indonesia medan dakwah dan medan jihad kita. Ngestroh Indonesia, ngestroh sajadah kita kampleng. Paham apa enggak? Ngaco Indonesia, ngaco tempat TPQ, madrasah pesantren kita kampleng. Dan yang lebih istimewa di Indonesia, Mekah sebetulnya lebih hebat dari Indonesia, Madinah lebih hebat dari Indonesia. Toh banyak di antara kita milih mati dikuburkan di Indonesia. Kenapa? Mati di Mekah hebat, mati di Madinah hebat, tapi enggak diziarahi. Mati di Ciamis diziarahi. Di Mekah enggak ada tahlilan, enggak ada 7 hari. Mati di sini diselamati, ada tahlilan, ada yasinan. Halo, di sana enggak ada haul, mati di sini dihauli. Kalaupun gara-gara mati status Mekah dapat fadilah sekian, berlangsung waktu sampai kiamat, di sana enggak ditambahi tahlil, di sini ditambahi tahlil, saya yakin nanti finish pahalanya lebih banyak mayit yang dikubur di Indonesia. Halo, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Negeri ini jangan diserahkan orang lain, jangan sampai diambil orang lain, karena kita nanti akan dikubur di sini. Kalau sampai dikuasai orang lain yang entah kita nggak tahu orang lain itu Islamkah atau Yahudikah, saya nggak tahu.
Yang tahu Gus Fuad. Kalau sampai dikuasai bangsa lain, meskipun muslim, kami nggak tahu mereka itu muslim ahlus sunnah wal jamaah atau bukan ahlus sunnah wal jamaah. Karena katanya kakek mereka ilmunya melebihi Imam Syafi'i. Katanya. Berarti mereka bukan madhab. Halo, bukan madhab Syafi'i. Bahkan katanya Kanjeng Nabi Muhammad pun belajar nahwu sorof kepada kakek mereka. Saya sebagai muslim, wallahi demi Allah nggak terima kalau sampai ada yang nganggap ada orang lain lebih pintar nahwu sorof daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halo. Bahkan katanya 25 rasul talabu cari ilmu, dapat ilmu dari kakek mereka. Di Malang ada yang ceramah, katanya justru yang pantas belajar pada kami Imam Syafi'i, bukan kami yang harus ambil ilmu dari Imam Syafi'i. Madhab 4 Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, itu yang lebih pantas ngaji kepada kami. Bangsa itukah yang akan kau serai, kau amanati, jaga mengelola Nusantara? Halo? Enggak kan? Mending wilayah ini kita jaga sendiri. Kalau kita yang jaga bersama masyayikh kita, jamin Islam ahlus sunnah wal jamaah. Kita, kakek nenek moyang kita, anak cucu kita, pokok negeri ini tetap kita sendiri yang menjaga bersama ulama yang sanad dan nasabnya berasal bersambung dari wali songo. Asal tetap kita yang jaga negeri ini. Siapapun yang mati di sini ditahlili, diziarahi, dihauli ya bangga, diselamati. Sekali lagi, jangan serahkan wilayah ini Nusantara kepada bangsa lain yang kita nggak tahu agama mereka apa, yang kita nggak tahu karakter mereka apa. Dan andai mereka muslim, kita nggak tahu secara pasti apa mereka madhab Syafi'i, kita nggak tahu. Apa mereka Asy'ariyah, Maturidiyah, kita juga nggak tahu. Halo? Apa mereka Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syadziliyah, kita nggak tahu. Apa mereka ngaji kitab Ihya, kita juga nggak tahu. Mending ikut kiai lebih jelas. Asli madhab Syafi'i, asli Asy'ariyah, Maturidiyah, asli Imam Junaid al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir al-Jilani, Abil Hasan Asy-Syadzili, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, Al-Imam Al-Ghazali. Derek kiai sebangsa dengan kita, podo pesek yu, podo pesek mas, nggak apa-apa pesek, tapi agamanya jelas, akidahnya jelas, fikihnya jelas, komitmen kepada bangsanya juga jelas, nasionalismenya jelas. Halo, kecintaannya pada Indonesia juga jelas. NKRI harga mati. Paham ya? Apa ini? Wilayah ini berdasar dalil wajib dijaga. Halo? Wilayah ini berdasar kesejarahan milik kita, warisan dari nenek moyang, wajib dijaga. Wilayah ini karena tempatnya ahlu sunnah, tempat kita ngaji, tempat kita ibadah, tempat kita dikebumikan, dan ahlu sunnah wal
Jamaah, wilayah ini wajib dijaga, jangan sampai dikuasai bangsa lain. Tapi bangsa lain nunut boleh, bangsa lain berteduh boleh, bangsa lain bertamu boleh, bangsa lain nyuri kampleng. Paham ya? Paham ya? Jangan di framing ini membuat perpecahan. Jangan di framing ini provokasi. Sungguh hubbul watan minal iman, itu ajaran kita. Halo? Halo? Waspada kepada siapapun yang mengancam NKRI. Waspada kepada siapapun, bangsa apapun yang mengancam kedaulatan negara. Itu bukan provokasi, itu kewaspadaan kewaspadaan dini, hati. Paham ya? Yang aneh, kita nggak pernah ngajak asah golok, nggak pernah gitu. Kita nggak pernah bilang istana iblis, nggak pernah. Kita nggak pernah bilang korinya dajjal, nggak pernah. Lah iya, nggak pernah. Paham ya? Yang aneh, kita nggak pernah ngajak asah golok, nggak pernah gitu. Kita nggak pernah bilang istana iblis, nggak pernah. Kita nggak pernah bilang korinya dajjal, nggak pernah. Lah iya, nggak pernah. Kita nggak pernah mentiri agama goblok, nggak pernah. Kita nggak pernah ngajak umat, ayo asah golok, bawa batik, nggak pernah. Tapi kenapa kadang ada yang menframing kayak kita yang ngajak perang, kayak kita yang ngajak berpecah belah. Mbok mikirlah, kita itu ngajak ayo bersatu jaga NKRI dari semua potensi yang bisa mengancam kedaulatan negara. Bapak Ibu rahimakumullah, realitas berikutnya nyun sewu, bangsa manakah yang muslimnya paling banyak? Indonesia. Saudi hanya sekitar 29 juta. Indonesia alhamdulillah 241 juta. Lebih banyak mana? Indonesia 241 juta atau Saudi 90 juta? Lebih banyak Indonesia apa lebih sedikit Saudi? Jumlah muslimnya itu loh. Lebih banyak Indonesia apa Saudi lebih sedikit? Indonesia tercatat punya masjid sekitar 1 juta masjid. Saudi, saya melihat Wikipedia, Google, punya masjid 29.000. Lebih banyak mana? Indonesia lah. Indonesia punya hafid Quran 100.000 lebih dengan kualitas unggul. Saudi, Afghanistan, Yaman nggak pernah sekalipun menang MTQ internasional. Saya ngomong apa anaknya aja nesu. Ngerti yo, ini anugerah Allah. Wajib dijaga, wajib disyukuri, jangan dibiarkan diambil orang. Paham? Jamaah haji paling banyak mana? Indonesia 241.000, meskipun agak ruwet sedikit. Jadi ya dikit lah, dikit. Nggih. Nanti kalau Kiai Sarif
Minimal sudah jadi wakil Rais aman. Hadirin rahmatullah. Nyun sewu, di mana ada bangsa punya santri yang apal alfiah puluhan ribu. Jawa Timur toh, pas saya masih menjadi ketua PW, kalau hari santri HSN, kita kumpulin anak-anak yang apal alfiah, parade apalan alfiah di Jatim Expo. Itu puluhan ribu apal alfiah semua. Belum maknon, belum cuman cari negara Mesir, nggak ketemu puluhan ribu apal alfiah. Hah? Kalau apal ya khair ya. Hafid kita lebih banyak, kualitas qori kita lebih hebat, jumlah pesantren kita 30.000 lebih. Dengan tetap menjaga kualitas, rata-rata tamat pesantren bisa membaca kitab kuning. Dan kita ini aneh, hari-hari berbahasa Jawa Sunda ngapak, tapi yang dibaca kitab berbahasa Arab aneh. Hari-hari ngomong Jawa, terangkan pakai Jawa, tapi ngarang kitab Arab. Hebat loh. Belum ada ulama Arab ngarang kitab Sunda. Iya dong. Apalagi ngarang kitab ngapak. Belum ada. Aja kelalen, aja kayak anak. Iya. Nyong wis kencat iki. Ayo matian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita ulama kita hari-hari pakai bahasa daerah, tapi bisa ngarang kitab berbahasa Arab. Hebat sini. Gitu loh. Kalau mereka minta saling ukhuwah, yes. Kalau mereka minta saling menghormati, yes. Minta kerjasama, berbagi ilmu, yes. Tapi kalau akan ambil wilayah, ya kamplengi. Paham ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Negeri ini wajib dijaga karena melindungi 240 juta muslim lebih. Negeri ini wajib dijaga karena di dalamnya ada 30.000 pesantren lebih. Wajib dijaga karena di dalamnya ada ratusan hafid Quran lebih. Ada ribuan santri, ada ratusan ribuan kiai, dan ada ratusan makam wali yang masih terjaga dengan aman dan utuh. Saudi makam ulama, makam wali hilang. Cari makamnya Imam Hambali sulit. Halo? Cari makamnya Siri As-Sakoti sulit. Cari makamnya Imam Maliki sulit. Di sini nyari makam ulama di mana-mana ada. Pangandaran juga ada. Makam wali utuh itu di Nusantara NKRI harga mati. Sungguh wajib menjaga wilayah NKRI karena di sana Allah mengamanatkan kepada kita makam para ulama, makam para wali. Clear. Ya, selesai. Yang pertama, hubbul waton minal iman. Komitmen, kesetiaan, mencintai, membela, menjaga NKRI itu bagian dari iman. Kenapa bagian dari iman? Satu,
Karena memang sabda Rasulullah, mati jaga wilayah, matinya mati syahid. Amanat Rasul, ini tanah milik nenek moyangmu, sekarang diwariskan padamu, jaga jangan sampai diambil orang lain. Dan nyata ratusan ribu masjid ada di sini, ratusan ulama di sini, ribuan hafid di sini, ribuan jamaah haji dari sini. Halo, jutaan muslim ada di sini. Menjaga Indonesia sejatinya menjaga aset Islam. Itulah makna hubbul waton minal iman. Setia, cinta, komitmen pada NKRI sejatinya bagian dari kecintaan kepada Islam. Paham? Paham sepenuhnya? Paham ya? Dah, kita lanjut. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, nikmat diniyah. Negara jauh, jaraknya 8.000 kilo lebih ke Jeddah. Nggak percaya silahkan naik.